pagi ya. Masih pagi. Semoga anak-anak saya semua ya. Oke. Sebelum mulai saya mau ngecek hadiran anak-anak ini. Suara Bapak habis, semalam habis. Habis konser. Ya, ada live konser di Kota Gede. Tak absen dulu deh. Ini Mas Fajar. Mas Imron. Mbak Fatim. Hadir. Oh, jih. Alhamdulillah. Kayaknya ada yang hadir satu itu siapa ya? Oh, Agung. Oh, jih. Gak apa-apa, Agung gak berangkat deh. Oke, anak-anak semuanya kan ini karena udah pelajaran terakhir pada ngantuk semua ya. Nah, untuk itu sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak punya ice breaking biar enggak ngantuk ini. Jadi mohon Bapak, mohon anak-anak semua perhatikan saya dulu di depan. Oke, ini saya ada ice breaking. Ini melatih konsentrasi. Nah, ice breakingnya fungsinya dengarkan apa yang saya katakan, jangan percaya dengan yang jenengan lihat atau yang anak-anak semua lihat. Oke? Ya, kita kita contoh dulu ya. Perhatikan, ini berapa? Ini berapa? Nah, saya cuma memperhatikan bukan cuma menerimkan ya, memperhatikan. Kalau saya tanya ini berapa, jawabnya ini berapa? 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Oke, sekali lagi. Ini berapa? 1. Kalau ini? Kalau yang ini? Paham? Oke, sekarang ingat, perhatikan apa yang saya katakan, jangan percaya dengan yang kalian lihat. Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Kalau ini? 2. Oh, belum konsentrasi nih, belum konsentrasi sekali lagi. Ini berapa? 1. Oke. Kalau yang ini? 3. Oke. Masih banyak yang belum paham? Oke, berarti masih ngantuk, nggak apa-apa. Memang kalau ngantuk itu ya nggak berdosa, nggak apa-apa. Oke, lanjut untuk pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai ketentuan penyembelihan kurban dan akikah. Tapi sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari mengenai tentang tata cara penyembelihan. Kalau ini kan kurban dan akikah. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari adalah tentang penyembelihan. Oke, saya tanya, Mas Imron pernah menyembelih sesuatu? Menyembelih apa, Mas? Ayam. Oke. Kemudian Mas Lutfi di rumah punya hewan ternak? Lu? Oh, observasi, ternyata salah sasaran. Mas Sueb punya hewan ternak di rumah? Apa Mas hewan ternaknya? Kambing. Oh, kambing. Sudah disembelih belum? Oh, sudah habis. Gak apa-apa. Karena sudah habis, nggak dibagi saya. Nggak bolong kita berarti Mas. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini nanti tujuannya supaya kita semua mengetahui bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban dan akikah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin salah satu memimpin doa. Ini Mas Fajar juga yang sangat siap untuk memimpin doa. Wah, dan Mas Fajar kami persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baca ya Pak Guru. Betul. Mari teman-teman sebelum belajar kita mulai kita baru berdoa mulai. Cukup? Apa Pak Guru? Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fajar. Oke, jadi nanti Bapak akan menampilkan materi tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah, dan nanti di akhir pembelajaran Bapak ada kuis atau ada penilaian, dan nanti juga ada prakteknya juga, ada praktek. Kita akan praktek menyembelih nanti. Nah, siapa yang mau disembelih ya itu urusan nanti. Sekarang kita perhatikan dulu tentang materi ini. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan di sini ada gambar apa kira-kira ini? Gambar orang menyembelih. Oke, orang menyembelih dari mungkin dari Mbak Arifah ada gambar apa ini, Mbak? Kertas putih kosong. Oh, yang ada gambarnya saja itu. Kira-kira gambar ini? Gambar sapi. Terus kira-kira dari Mengamati. Oke,
Dari Mbak Fatim ada gambar apa? Gambar orang. Gambar orang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya gambar yang selanjutnya. Nah, itu ada gambar apa itu? Siapa yang tahu itu gambar apa? Angkat tangan. Oke, gambar kambing. Gimana? Itu Pak, belakang. Kambing sama kepala bayi dilus-lus. Oke, kepala bayi dilus-lus. Digosok-gosok nanti keluar jin ya. Oh, enggak. Enggak ada yang nyium kambing gitu. Oke, jadi di sini kira-kira dari anak-anak semua ada yang tahu nggak perbedaan dari gambar satu dan gambar kedua? Ayo, siapa yang tahu bedanya gambar satu dan gambar kedua? Oke, jaringan. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk Pak Kusno. Pak Kasno, Pak Kusno. Nah, Mas Kusno, Pak Kasno. Untuk yang gambar kedua, gambar apa Mas? Oke, tepuk tangan semuanya. Ya benar. Dua gambar ini adalah yang satu pelaksanaan akikah, yang kedua adalah pelaksanaan kurban. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan kurban saja terlebih dahulu. Karena akikah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini teman-teman, anak-anak semua. Ini adalah tentang pelaksanaan kurban. Jadi apa atau kurban itu? Ada yang tahu kurban itu apa? Bisa dibaca, sudah ada. Coba diamati dulu, dipahami dulu materi yang saya berikan. Mas Imron, coba dibaca Mas, pengertian kurban itu apa Mas? Secara bahasa berarti mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terima kasih kepada Mas Imron. Tepuk tangan dulu. Jadi kurban secara bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian secara istilah adalah menyembelih hewan ternak. Yang disebut hewan ternak ya, hewan ternak baik itu sapi, kambing, dan hewan ternak yang lainnya. Yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan juga tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Bulan apa? Zulhijjah. Kalau hari raya Idul Fitri boleh menyembelih kurban tidak? Tidak. Ayo, boleh tidak? Tidak, karena harus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Oke. Nah, ada yang tahu sejarah kurban di sini? Kisah Nabi Ismail. Oke, dengan Mbak siapa ini? Mbak Dwi, bisa ceritakan sedikit tentang sejarah kurban? Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Oke, terima kasih kepada Mbak Dwi. Jadi ada bapak-bapak mimpi anaknya disembelih. Nah, terus apa hubungannya dengan menyembelih kurban? Nah, jadi pada saat itu mimpi tersebut diartikan bahwasanya wah ini harus ada sesuatu yang dikorbankan. Yaitu adalah akhirnya ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail digantikan dengan kambing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah menjadi syariat kurban. Yang mana dasar hukumnya tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar. Nah, ini ayat 3. Mari kita baca bareng-bareng. Kayaknya Pak Sueb ini yang bisa memimpin untuk membaca Al-Kautsar bareng-bareng. Monggo Pak, kami persilakan. Oke, mari teman-teman kita membaca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Soeb ya, ini kurang huruf roknya ya. Terhapus mungkin. Oke, itulah sedikit materi tentang kurban. Nah, kemudian Oke, jadi untuk kurban ini
tadi kan sudah saya sampaikan di situ apa namanya, ada tentang kurban itu pengertiannya apa, sejarahnya bagaimana, dasar hukumnya apa. Nah selanjutnya saya akan menerangkan tentang kira-kira jenis hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Dari sini ada yang tahu nggak kira-kira hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Oke, sapi, terus kambing, terus unta, apalagi kerbau, terus domba, ayam siapa? Kita kuda, boleh nggak kalau kuda? Unta, boleh. Kalau ayam boleh nggak? Boleh guys. Ya sih dimasakan tapi nggak boleh dikurbankan juga. Nah, sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan gambar-gambar untuk anak-anak semua pilih kira-kira hewan mana yang boleh disembelih dan hewan mana yang tidak boleh disembelih. Oke, jadi untuk yang boleh dikurbankan itu adalah hewan ternak seperti apa? Kambing, terus sapi, unta, dan juga domba atau kerbau. Oke, itu terkait dengan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Sekarang mengenai ketentuan kurban. Kalau ketentuan kurban, yang pertama ada syarat boleh hewan dikurbankan itu satu adalah cukup umur. Yang kedua tidak cacat. Ada yang tahu di sini kira-kira umur berapa unta boleh dikurbankan? Atau kambing? Kira-kira biasanya bapak-bapak ini yang pernah berkurban. Kira-kira berapa? Umur 2 tahun atau 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun. Tuh. Oke, nyala. Alhamdulillah nyala lagi. Cek. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi bapak-bapak sudah menebak tadi. Kira-kira kalau unta umur 5 tahun masuk ke 5, sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, domba 1 tahun. Nah, kategori tidak cacat. Nah, tidak cacat kan hewan kurban yang mau dikurbankan tidak boleh cacat, baik itu cacat matanya, kemudian cacat kakinya, pincang, dan lain sebagainya. Nggak boleh cacat, intinya harus sehat. Nah, ini yang perlu anak-anak semua ketahui. Kira-kira kesunahan dalam menyembelih kurban. Nih, kalau menyembelih kurban ini hendaknya kurban disembelih sendiri jika yang berkurban itu laki-laki. Nah, kemudian tidak memotong kuku dan rambut sebelum berkurban bagi orang yang mau menyembelih kurban jika disembelih sendiri. Nah, yang ketiga adalah daging dibagi dalam kondisi mentah. Apakah Bapak Ibu pernah menemui ketika daging kurban ini dibagikan dalam kondisi matang? Ada. Wah, sunahnya di dalam kondisi mentah. Berarti ada tetangga yang menyembelih terus datang. Assalamualaikum, Bu, niki wonten sate. Oh, dipaket ke. Oh, jadi dalam bentuk matang ya? Ya. Kaleng. Oke, nggak apa-apa. Karena hanya sunah gitu. Selanjutnya ini kita akan menyimak tata cara penyembelihan kurban. Setelah itu nanti Bapak, anak-anak semua akan mempraktekannya. Gitu ya, simak dulu. Ya. Tapi kurang menarik ya kalau tidak ada suaranya ya. Terus saya bersuara aja gak apa. Nanti kasih sendiri. Nah itu ada orang mengasah pisau, dia mati dulu videonya. Nah itu memandikan kambing itu.
Saat ini Pak Tom nanti. Nah itu, ini agak konten dewasa ini. Wah, ngeri sekali. Saya paling ngeri juga ketika melihat darah mengalir gitu. Nah, saya nggak tega kalau melihat teman di sendiri. Ya bener kan, akhirnya kan nggak melihat temannya di sendiri kan sama berarti. Lihat sampai selesai dulu. Oke, anak-anak semuanya, ada yang tahu setelah tadi mengamati video ini, kira-kira kegiatan apa yang ada di situ? Menyembelih, menjadi apa? Apa yang disembelih tadi? Kambing. Nah, karena kambing itu untuk disembelih dikorbankan. Salah satu hewan yang disembelih adalah kambing. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan barang untuk dikorbankan. Nanti saya minta dari kalian mungkin 3 orang untuk masuk ke depan untuk mempraktekkan penyembelihan hewan korban. Saya minta saja Mas Imron, silakan maju. Kemudian dasar nggak hafal ya nama-nama, belum hafal. Jangan jadi kambing. Kemudian Mas Soleh silakan, nggak apa-apa maju. Kemudian satu lagi ada bapak yang pakai kacamata, sudah Mas pakai kacamata? Iya, seringan Mas Chris. Nah, tadi kan sudah mengamati tata-tata penyembelihan korban. Nah, nanti ada 2 orang yang berlaku sebagai orang yang menjagal siap untuk menjagal kambing. Nah, 1 orang lagi untuk menyembelih. Nih saya keluarkan hewan korbannya dulu. Nah, silakan kira-kira dipraktekkan dengan menonton video tadi sudah bisa belum untuk menyembelih hewan korban sesuai dengan video tadi gimana kira-kira? 1 orang memegangi, ayo dihadapkan ke selatan, hadap kiblat. Ya, kiblat. Bapaknya ikut memegangi Pak. Nanti mulai-mulai nih kalau nggak dipegang. Awas saya beli korban. Hati-hati kasihan. Nanti yang punya nangis. Wah, ya malah jaringan ini. Oke ya, terima kasih. Ini tadi ini korbannya sah nggih, berarti nggih? Ya, sah insyaallah. Oke, selanjutnya kita akan bermain kuis ya. Silakan Bapak Ibu semua buka HP-nya, dipakai namanya aplikasi di web kahoot.it. Kahoot.it. Di apa namanya? Di Chrome bisa. Nah, ini. Nanti akan muncul, sudah diklik kahoot.it. Sudah? Nggak muncul ya? Tim media? Oke, sudah apa-apa. Oke. Silakan. Kalau yang sudah enggak ya karena ini tidak berjalan ya, akhirnya nanti dilanjutkan di rumah masing-masing aja nggak apa-apa. Nanti japri saya ya, nomor saya 0812 bila akhir ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti jadi aplikasi tersebut berguna untuk mengetes kemampuan kita terkait materi yang saya sampaikan tadi mengenai tentang korban. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, lebih alangkah baiknya kita simpulkan bareng-bareng. Kira-kira apa saja yang tadi kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa tadi? Oke, tata cara menyembelih. Selanjutnya hewan-hewan yang belum disembelih. Selanjutnya
sejarah menyembelih, terus apa? ketentuan hewan yang boleh. Oh, ketentuan yang boleh disembelih. Nah, itu semua yang telah kita pelajari hari ini semoga nanti bisa kita praktekkan ketika di rumah masing-masing ya. Kalau yang mau mengorbankan hewan ternaknya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah mengorbankan temannya, itu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan